Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Edu Auto Channel. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara membaca alat ukur listrik yaitu ampere meter dan voltmeter. Kemudian kita akan membahas tentang energi listrik dan yang ketiga kita akan berlatih soal-soal ujian nasional yang berkaitan dengan listrik dinamis. Ya, contoh soalnya berbentuk seperti apa? Sebelum kami lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Sebelum kami lanjutkan pula, jangan lupa siapkan alat tulis adik-adik semua ya untuk dapat digunakan untuk mencatat materi atau hal-hal yang penting daripada pokok bahasan yang akan kita bahas. Oke, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca ampere meter. Apa itu ampere meter? Ampere meter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk menentukan besar arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian. Ini adalah gambar daripada ya alat ukur ampere. Di sini ada 100 miliampere, ada 1 ampere, ada 5 ampere, ada 10 ampere. Ya. Angka-angka ini menunjukkan angka-angka batas maksimum daripada arus yang akan kita ukur. Kemudian di sini ya berlingkaran berwarna gelap, ini nanti digunakan sebagai ground dan ini adalah skala yang nanti digunakan bagi kita untuk membaca daripada berapa besar arus yang mengalir. Oke, skala yang berada pada pojok kanan itu kita sebut sebagai skala maksimum. Ya, di sini di dalam gambar ini ada skala maksimum 50. Ya, kalau kita mau pakai yang mana, atas atau bawah? Ya, kalau pakai bawah boleh, pakai atas juga boleh. Ya, di sini ada 2 angka. Nah, berikutnya di sini adalah nanti ini ada jarum. Jarum ini bisa bergerak ke kiri ke kanan. Nah, angka yang ditunjuk oleh jarum ini adalah menandakan skala yang ditunjuk oleh jarum. Ya. Kemudian yang ketiga ini tadi sebutkan tadi apa? Ya betul. Ini adalah skala batas ukurnya. Skala batas ukur. Oke. Nah, cara menggunakan ampere meter itu dipasang secara seri. Kemudian di sini ada kabel yang dihubungkan dengan muatan positif ya, muatan positif. Nah, kabel berwarna merah biasanya. Warna merah itu dipakai untuk yang berkaitan dengan positif, sedangkan biru atau hitam untuk yang negatif. Ini groundnya. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara bacanya adalah nilai yang terukur nanti adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum dikalikan dengan batas ukur. Ya, batas ukur yang mana ini? Ya, di sini kita meletakkan angka 1 ampere dibagi dengan nilai maksimumnya berapa. Oke? Ya. Jadi, alat ukur ini ya kalau kita hendak mau membaca, ini menunjuk angka berapa sebetulnya. Oke, kita hitung dulu ya. Kita lihat. Oke, sebentar ya, kita pakai pen ya. Jadi berapa ini bacanya? Oke. Perhatikan di sini ya. Ini berarti 0 ya, sini ada angka 20 ya. Kemudian ya di sini ada angka 40. Berarti di sini adalah angkanya berapa? 30. Ini 30. Nah, ini 1 2 3 4. Berarti setiap skala menuju angka berapa? Selisih 2. Berarti 30 32 34. Berarti nilainya nanti adalah ya, nilainya adalah 34 ya, 34 dikali. Nah, di sini dia menunjuk angka 1 nih. Di sini yang 1 ya, dikali 1 dibagi dengan dibagi dengan nilai maksimum. Nilai maksimumnya ini berapa di sini? Nilai maksimumnya adalah 100. Ini angka 100 ya. Dibagi dengan 100. Jadi ya,
Alat ampermeter ini menunjuk angka 0,34 ampere ya. 0,34 ampere. Oke, jelas ya adik-adik ya? Oke. Bagus kalau adik-adik jelas. Oke, kita lanjut pada ya topik berikutnya. Oke, ganti dulu ya. Voltmeter. Voltmeter ya, ini dipasang secara paralel ya. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial ya. Kalau tadi ampermeter dipakai untuk mengukur arus, kalau voltmeter, ini voltmeter dipakai untuk mengukur beda potensial. Kemudian pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel. Ya, ini bedanya antara mengukur arus dengan volt, itu bedanya adalah kalau voltmeter dipasang secara paralel, ampermeter itu dipasang secara seri. Ya. Oke. Ini adalah ilustrasinya. Gambar bagian ilustrasinya. Kita lanjut. Cara membaca voltmeter itu tidak berbeda dengan cara membaca ampermeter, ya. Bentuknya sama alatnya, tapi perhatikan di sini dia ada simbol V, voltasenya atau simbol tegangan. Berarti alat ini dipakai untuk mengukur voltmeter. Oke, nah di sini seperti tadi sama sebetulnya skala yang ditunjuk, ya. Kemudian di sini dinamakan skala maksimum, ini dinamakan batas ukur. Cara membaca voltmeter dan ampermeter sama, ya, cara membacanya. Ya. Oke, contoh latihan soal di sini. Perhatikan gambar berikut. Besar tegangan baterai yang terbaca pada voltmeter berapa? Oke, kita kerjakan. Oke, ya. Cara bacanya berapa nih? Oke. Kita lihat. Di sini dia menunjuk angka berapa? 8. Betul, 8. Dikali. Nah. Dikali, ya. Di sini berapa skala maksimumnya? Oh, dia menunjuk angka 5. Perhatikan di kabelnya. Yang 5, dia menunjuk angka 5, ya. Menunjuk angka 5. Oke, berarti 8 dikali 5 dibagi dengan, ya. Batas ukurnya berapa skala ini? Oh, batas ukurnya adalah 10. Nah, berarti 8 kali 5 berapa? Iya, betul, 40 dibagi 10. Hasilnya berapa? 4. Ada nggak jawaban 4? Ada. Ada di mana? Ada di C. Ya, gitu ya. Mudah ya? Ya, nanti untuk mengerjakan soal-soal ujian nasional begitu. Kita lanjut berikutnya. Oke, kita ganti lagi. Nah, ya. Energi dan daya listrik. Oke. Pertama, energi. Ya, jadi listrik itu termasuk dalam bentuk energi. Yaitu dikenal dengan sebutan energi listrik. Oke, apa persamaan daripada energi listrik? Energi listrik memiliki persamaan W sama dengan V kali I kali T sama dengan, ya. Kalau ini kita jabarkan di dalam hukum Ohm. Nah, sebelum masuk, ya, kita ganti dulu lagi pennya. Oke. W itu apa? W itu kerja atau usaha atau energi sama, ya. W itu usaha, ya, atau energi, ya, itu sama, ya. Kemudian V itu adalah tegangan. Ini, ya, keterangannya adalah tegangan. Nah, ini tegangan. Kemudian berikutnya, ya, ini adalah arus. Kemudian di sini ada T, ini adalah waktu. Nah, kenapa rumus bisa berubah menjadi I kuadrat RT? Ya, kenapa bisa berubah menjadi seperti itu? Karena, ya, kita ganti. Oke. Mengapa bisa berubah? Ya,
Adik-adik ingat ya. Ingat bahwa yang namanya tegangan, ini P ya, sesuai hukum Ohm ya. Dia memiliki persamaan sebagai apa? Siapa yang masih ingat? Iya, betul. Jadi tegangan itu memiliki persamaan sebagai P sama dengan ya I kali R. Nah, maka kalau kita ganti I-nya ini, P-nya diganti dengan I, maka menjadi IR IT. Maka ditulisnya I kuadrat R RT. Kalau I-nya yang dirubah, maka menjadi P kuadrat T per R atau dibagi dengan hambatan. Gitu ya, jelas ya adik-adik ya. Oke, kalau kita hapus semua ya, bersihkan lagi ya, supaya jelas. Jadi, kenapa ini didapat I kuadrat? Karena memasukkan hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R menjadi irit ya, atau I kuadrat RT sama dengan juga kalau I-nya yang dirubah menjadi V kuadrat kali T dibagi dengan R. Sedangkan daya atau juga dinamakan sebagai kecepatan energi. Kalau kecepatan itu apa? Iya, segala sesuatu yang dibagi dengan waktu. Daya itu simbolnya power, W itu energi dibagi dengan waktu. Sehingga rumus yang ada di atas ini hilang T-nya karena dibagi dengan T. Oke, jelas ya? Jadi diingat tadi apa? V itu apa? Tegangan. Ya, betul. I itu apa? Arus. T itu waktu. Ya, I kuadrat sama dengan kali R kali T. Ya. Oke. Kita lanjut ke latihan soal. Ya. Kita lanjut ke latihan soalnya seperti apa. Oke. Di sini di dalam soal ujian nasional ya, ujian nasional sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah pada lampu indikator menggunakan ampere meter seperti pada gambar di bawah. Jika sumber tegangannya ideal, maka berapa besar hambatan lampu? Oke, kita memakai hukum Ohm. Rumusnya apa? V sama dengan I kali R. Begitu? Ya. Kita lihat V-nya. V-nya itu 140. Tahu dari mana ini? Sama dengan arusnya dibaca. Di sini menunjuk angka berapa? Ya, kita baca dulu. 70 dikali. Nah, dia menunjuk angka berapa sini? Batas ukurnya? Kali 5 dibagi. Nah, batas ukur sini 100. Ini skala ya maksimumnya ya. 70 kali 5 berapa? 350 dibagi 100. Oh, ini masukkan sini. 350 dibagi dengan 100 dikali R. Ini kita coret. Berarti 1400. Dari mana 1400? Nah, ini dikalikan ke sini. Ya. Dibagi dengan 35 sama dengan R. Ya. Jelas ya? 1400 dibagi dengan 35 ya. Itulah nilai daripada hambatannya. Ada enggak? Nah, ya ada 1400 gitu ya bagi 35. Nah, ketemu 40. R-nya ketemunya 40. Ada enggak? Ada. Nih di C. Ini soal ujian nasional. Ya. Jadi ini kita juga berlatih ya sekalian untuk materi kelas 12 kita sisipi langsung dengan ujian-ujian nasional. Soal berikutnya soal UN Fisika. Di soal nomor 36 perhatikan pengukuran pada rangkaian listrik berikut. Ini ada gambar, kemudian berapakah beda potensial pada ujung-ujung hambatan 20 ohm? Perhatikan di sini hanya ada satu resistor ya.
Jadi di sini kita diminta mencari berapa tegangan di 20 ohm. Ingat untuk persamaan hukum ohm. Apa rumusnya? Ya, betul. Hukum ohm memiliki persamaan sebagai apa? Ya, V sama dengan ya di sini soalnya udah berganti. Ya ini soalnya adalah V sama dengan I kali R, ya. V sama dengan I kali R. Oke, jangan di sini. Kita tahu bawah ya. V sama dengan I kali R. Voltasenya dicari. I-nya adalah lihat angka yang ditunjuk. Angka ditunjuk berapa? 30. Berarti cara membaca I-nya adalah 30 dikali ini batas ukur maksimum kali 1 ya dibagi dengan skala maksimum 50. Ya, coret-coret, maka di sini akan didapat arusnya adalah 3/5. Kita masukkan sini 3/5 ya dikali R-nya berapa? 20. Nah, gampang kan? 20 bagi 5 berapa? 4. 3 kali 4 berapa? 12 ohm. 12 volt karena ditarik tegangan, ya. Maka jawabannya adalah 12 volt. Nah, 12 volt ada enggak? Ada, yaitu di mana ini? Di E, ya. Dia ada di option yang E. Nih. Oke, jadi jawabannya ada. Lanjut di soal berikutnya, soal 34 ya. Berapakah kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm? Nah, ini 4 ohm. Nanti di sini akan dicari. Oke, cara jawabnya adalah sekarang kita pakai cara yang biasa dulu. Ya, sebetulnya kalau sudah bisa ya dalam pertemuan yang lalu ya kita cari angkanya berapa? Kalau mencari R paralel ya yang bisa dibagi 4 dengan 6 angka 12 gitu ya dibagi dengan 12 dibagi 4 berapa? Ya betul 3 ditambah 12 dibagi 6 berapa? 2 ya. Maka di sini akan didapat 12/5. Berapa 12 bagi 5? 2 5, ini kan 10 kurang 2. Oke, berarti jawabannya adalah 2 bagi 5. 20 bagi 4, berarti 2,4. R totalnya adalah 12 ditambah, R totalnya, R total berarti, sebentar dihapus dulu. Oke. Ya, ini kita hapus dulu. Oke, ya. Ya, R total, R series-nya adalah 1,6 ya, ditambah dengan 2,4. Berapa 1,6 ditambah 2,4? Jawabannya berapa? 4. Ya, betul, 4 ohm. Maka arus yang mengalir di dalam rangkaian adalah arus yang mengalir di dalam rangkaian berapa? Ya, gunakan hukum ohm. V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V per R. Berarti voltasenya 16 dibagi dengan 4. 16 bagi 4 berapa? 4 ampere. Jadi, yang mengalir ini ya, ini sebesar 4 ampere. Lah, yang mengalir kedua berapa? Kita lihat. Angka banding di angka 4. Berapa? 12 dibagi 4 berapa? 3. Berarti untuk mencari I di 4 ampere, di 4 ohm, berarti 3, angka bandingnya adalah 3 per jumlah angka banding. 3 tambah 2, 5. Ah, begitu. Dikali arus yang masuk. Arus yang masuk 4. Nah, ini kan 4 ampere arus yang masuk. Berarti jawabannya adalah 12, 3 kali 4-nya 12. Dibagi dengan 5. 12 bagi 5 berapa? Nah, ini ya 2,4
ampere. Ada nggak? Ada di option yang D. Jelas ya? Oke. Kita lanjut di soal berikutnya. Nah, besar kuat arus di R1. Perhatikan. Ya. Di sini angkanya sama. 4 ohm dengan 4 ohm. Oke, angkanya sama, R1 dan R2-nya sama. Ya, tidak usah khawatir. Oke, kita kerjakan. Oke, kita lihat soal di 34 ya. Mencari R1 dan R2. Oke, karena ini angkanya sama ya. Oke, kalau angkanya sama gimana cara cepatnya? Mencari R serinya sama dengan, karena angkanya sama, 4 dibagi berapa cabang? 2. Berarti 2. Oke, maka R paralel ini ya bisa digantikan dengan angka 2. R totalnya adalah, maka R totalnya, sini kita tulis R total sama dengan 2 ditambah 8 berapa? 10. Betul. Maka arus yang mengalir di dalam rangkaian itu memiliki rumus I sama dengan V-nya berapa? V per R total. Berarti 40 dibagi 10. Berarti berapa? Iya betul, 4 ampere. Oh, yang mengalir 4 ampere. Ini juga mengalir 4 ampere. Dibagi 2 dengan jumlah yang sama. Mengapa sama? Karena R1 dan R2-nya sama. Berarti berapa arus yang mengalir di R1? Arus yang mengalir di R1 4 bagi 2 berapa? Ya 2 ampere. Ada nggak 2 ampere? Ada di option yang A. Nah, begitu. Itu cara kita menyelesaikan soal berkaitan dengan ujian nasional. Lanjut di soal berikutnya. Ya. Oke, berapakah kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian? Oke, kita lihat R totalnya dulu. Karena di sini semuanya seri. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Berapa? 3 ditambah 5 ditambah 2. Hasil 10. Ya, totalnya adalah 10. Nah, sekarang berapa voltasenya? Lihat. Ya, lihat ini panjang. Ini kan panjang ini, panjang. Terus ya. Dia panjang. Ya, terus panjang ini ke sini. Nah, ini positif ya, bertemu dengan positif. Nah, kalau panjang ketemu panjang atau positif dengan positif, maka nanti V-nya itu dikurangi ya, beda potensialnya. Maka beda potensialnya yang besar berapa? E2. Berarti E2 dikurangi E1. Berarti 12 dikurangi 8 berapa? 4. Ya. Berarti berapakah arus yang ada dalam rangkaian? Berarti I sama dengan V per R. V-nya berapa? 4 dibagi 10. 4 bagi 10 berapa? 0,4 ampere. Ada nggak jawaban 0,4? Ada di option yang B. Ya. Cukup mudah kan ya untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan listrik. Lanjut di soal nomor 29. Berapa daya? Oke, daya rumusnya apa tadi? Ya, daya memiliki persamaan P sama dengan ya V dikali dengan I. Ya, daya itu V kali I. Atau ya I. Ini kan V itu sudah hukum I kali R kali I. Maka sama dengan I kuadrat dikali dengan R. Berarti kita mencari I kuadratnya dulu. Nah, sekarang R-nya pertanyaan di 2. Masukkan angka 2. Nah, sekarang kita cari untuk kita cari untuk R-nya. Oke, kita cari untuk R-nya ya. R total. R totalnya adalah 1 ohm. Ya, ini 1 ohm ditambah 3 ohm
Ini 3 ohm ditambah 2 ohm. Berarti hasil 6 ohm. Voltasenya, perhatikan panjang tadi ini. Positif gitu ya. Bertemu dengan positif. Plus dengan plus berarti dikurangi. 6 dikurangi 3. Hasilnya berapa? 3 volt. Oke, berarti nilai I-nya sama dengan P per R. Voltase 3 dibagi dengan R-nya 6. 3 bagi 6 berapa? Setengah. Berarti sini tulis setengah kuadrat. Berarti jawabannya adalah 1/4 dikali 2. 2 bagi 4 berapa? Setengah watt. Oh, berarti jawabannya di sini adalah 0,5 watt. Ya. Demikianlah cara kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kelistrikan, ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan selalu lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do I, baby, why do I?